Gimana kabar Bu Ena hari ini? Alhamdulillah, walaupun hari ini agak padat ya kegiatan gitu, tapi karena memang ada sesi berikutnya, kata Pak Eri kemarin pasca observasi kegiatan kemarin, makanya Bu Erna nunggu Pak Eri untuk Oh ya Bu Ena, pada minggu kemarin saya udah melihat observasi Bu Ena ya, cara belajar Bu Ena, cara penyampaian materi Bu Ena, anak-anak sangat antusias sekali belajar dengan Bu Ena, apalagi dengan Bu Ena menjalankan materi akuntansi dengan metode yang unik itu dengan model HP, menggunakan HP Android itu. Dengan medianya, anak-anak saya lihat antusias sekali mengajarkan tentang pembukuan akuntansi ini Bu Erna. Daripada banyak sekali manfaat yang saya lihat dari anak-anak yang Bu Erna contohkan, anak-anak simpel mengerjakan, sungguh mantap ide yang Ibu Erna ciptakan dalam pembelajaran ini. Dan hari ini saya akan tiba kita waktunya untuk percakapan pasca observasi kelas kita ya Bu Erna. Selama pembelajaran apa refleksi yang Ibu Ena lakukan? setelah pembelajaran ya, setelah pembelajaran berakhir, ya refleksi yang pertama saya lakukan tentu saya ngecek dulu ya apakah langkah-langkah pembelajaran yang sudah saya susun sudah berjalan belum sesuai dengan apa yang saya inginkan begitu ya. Karena kan waktu pra kemarin kan Pak Eri tanya ya apa langkah-langkahnya, apa strateginya gitu ya. Ya tentu refleksi pertama sudah yang saya lakukan sudah sesuai belum dengan langkah-langkah yang ada pada saat pra observasi dan tertulis dalam modul pembelajaran saya gitu kan. Yang kedua, refleksi yang saya lakukan, metode yang saya gunakan udah cocok belum? Ya. Apakah ada perluasan ataukah nggak jadi mungkin ya? Misalnya kemarin kan saya metodenya problem based ya. Ya, problem based Learning. Ternyata alhamdulillah sampai terakhir metodenya tetap saya pakai. Kemudian saya refleksi juga apakah media atau alat yang saya gunakan ada kendala nggak? Alhamdulillah ya tidak ada kendala. Kemudian setelah saya merefleksi diri saya sendiri, kemudian saya juga merefleksi anak-anak. Pertama, saya tanya sama mereka apakah mereka senang dengan pembelajaran dengan mempergunakan HP Android ya. Mereka mengatakan bahwa mereka senang. Kemudian saya juga minta testimoni anak-anak ya, seperti apa mereka senang belajar. Ya, mereka menyatakan kalau pakai HP Android, mereka lebih singkat mengerjakan kasus akuntansi. Kemudian mereka juga bisa langsung melihat laporan keuangan langsung ya daripada mereka mengerjakannya secara manual. Kalau manual itu satu kasus itu bisa menyelesaikan beberapa jam atau beberapa hari. Mungkin itu refleksi yang sudah saya lakukan. Oh ya, mantap Bu Ena, pastinya itu bagus sekali ide yang saya lihat dari pemaparan Bu Ena. Sekarang kita masuk ke langkah yang kedua, topik selama pembelajaran, topik pelajaran yang Bu Ena lakukan, apa catatan yang Bu Ena peroleh dalam kelas gitu? Bagaimana tindakan dari anak, apa masukan dari anak gitu, catat topik atau media yang Bu Ena lakukan di kelas? Kalau yang dari tanggapan anak-anak tentang materi atau topiknya, mereka ingin tidak hanya sekali ini aja gitu. Artinya bisa juga sih sebenarnya mata pelajaran akuntansi yang lain ya. Tinggal nanti Bu Erna menyampaikan hasil pembelajaran ini bahwa ini sangat menguntungkan kepada anak-anak, menguntungkan kepada guru. Ya karena kan nggak usah meriksanya berlembar-lembar lagi ya. Mereka selesai, mereka kirim hasil aplikasi itu ke handphone kita, jadi kita sambil duduk bisa langsung periksa gitu. Kalau sebenarnya kalau yang lama-lama itu kan berlembar-lembar itu tumpuk-tumpuk gitu ya. Kalau dia manual pakai buku, Pak Eri kan nampak itu di meja Bu Erna ya, udah tertutup wajah kita karena bukunya banyak gitu. Nah mungkin itu kita harus berbagi praktek baik mungkin kepada teman-teman gitu kan. Kemudian juga saran anak-anak ya, di beberapa kasus ya dicobakan juga memakai aplikasi yang sama. Cuma kendalanya mungkin karena HP ya. Kalau HP-nya apa namanya? Bukan Android. iPhone. iPhone. Kalau iPhone nggak bisa. iPhone nggak bisa. Terbatas juga ya. Terbatas. Jadi bagi anak-anak yang nggak bisa memakai aplikasinya nggak bisa di-download di HP apa namanya? iPhone-nya gitu ya. Maka mereka mempergunakan HP temannya gantian gitu. Jadi mereka harus apa dulu ya, dikasih kode gitu, jangan mereka nanti ngapain kita gitu ya. Padahal punya temannya yang dia kirim ya, dia nggak buat gitu. Ya, jadi setelah itu dihapus, setelah temannya kirim dihapus, kemudian dia bikin data yang baru lagi gitu.
seperti itu Pak Edi. Ya, jadi rencana tindak lanjutnya gimana nih Bu? Kalau rencana tindak lanjut, karena mereka semuanya kemarin itu baru meng-entry, tindak lanjut berikutnya mereka menyelesaikan gitu sampai prestasi terakhir. Kemudian mereka ngirim ke WA saya, ke WA group ya, WA group kasih kode. Kemudian tindak lanjut berikutnya tentu saya periksa gitu. Kalau salah tuh nanti kita akan refleksi di pembelajaran berikutnya. Gimana permasalahannya gitu, apa mereka salah mendebit kreditnya gitu, atau angkanya mungkin 1.500.000 dibuatnya 15 juta kan belum kita periksa ya. Jadi tanggapan dari kepala sekolah dan rekan-rekan guru sesama AKL ini gimana Bu tentang media ini? Kalau kepala sekolah kemarin itu bagus katanya, artinya mengurangi pembiayaan sekolah gitu kan. Kadang-kadang di akuntansi itu misalnya 1 tahun tuh ada anggaran cetak belangko itu 10 juta gitu. Nah kan kadang-kadang kita pas kita mau market ternyata barangnya habis gitu, mau cetak nggak mungkin lagi karena dia cetaknya cuma 1 kali setahun gitu ya. Nah jadi kendala itu tuh bisa kita antisipasi dengan mempergunakan aplikasi gitu, dan Bapak senang sekali ya, mengurangi pengeluaran kemudian juga kalau habis kertas itu kan kadang-kadang kalau udah selesai diperiksa jadi sampah gitu. Nah jadi kita mengurangi sampah juga sih sebenarnya. Nah, kemudian dari teman-teman ya mungkin kita nanti perlu rapat sama teman-teman ya sambil memperkenalkan. Mungkin selama ini teman-teman cenderung ke konvensional gitu. Kalau kita kan konvensional ya, yang modernnya ya menggunakan aplikasi. Itu Pak. Gitu ya benar. Jadi intinya dengan media ini saya tangkap untuk menghemat kertas juga, untuk menghemat waktu juga, memudahkan guru dalam memeriksa juga. Itu tujuan 3 yang saya nampak ya benar. Mudah-mudahan media ini bisa kembang lebih lanjut dan dipakai oleh semua guru-guru AKL di SMK 2 Padang ini khususnya, dan akan lebih baik nanti juga dipakai oleh seluruh guru akuntansi se-Indonesia dengan metode ini. Betul Pak Edi. Cuma memang banyak sih aplikasi ya di dalam handphone itu untuk akuntansi. Hanya beberapa yang bisa kita pakai ya, karena masuk ke aplikasi kadang banyak permintaan syarat-syaratnya gitu ya. Tapi ada beberapa aplikasi, salah satunya saya kemarin pakai di kelas itu kan aplikasinya UKM. Kalau UKM tuh persyaratannya nggak banyak gitu, nggak minta NPWP gitu, nggak minta alamat, ya pokoknya nggak minta yang real ya. Jadi bisa dipakai untuk pembelajaran gitu. Kalau yang lain tuh banyak persyaratannya. Seperti itu Pak Edi. Kita lanjutkan. Oke Bena, sekian percakapan pasca observasi kita hari ini. Semoga dengan pasca observasi banyak manfaatnya, terutama untuk diri saya sendiri. Saya juga mencoba contoh dari pembelajaran Bu Ena lakukan. Bu Ena lah guru senior, seorang guru yang dedikasi kerja cukup baik nih Bu Pia, guru senior, juga kepala sekolah di An-Nur, juga ketua MGMP akuntansi sesumbar gitu Bu Erna. Betul banyak prestasi dari Bu Erna ini. Saya beruntung sekali telah mengobservasi Bu Erna. Banyak ilmu yang saya dapatkan dari beliau gitu. Sekian, terima kasih Bu Erna. Ya, Assalamualaikum sama-sama, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya. Luar biasa sekali. Darah.